Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن الشيخ مشايخنا المشايخ يعني مؤلف الكتب الذي تعلم سيدنا الإمام محمد رحمه الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Amanatul Ummah Perumahan Duta Mas. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Amanatul Ummah, kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini kita dimampukan untuk menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Materi kajian kita pagi hari ini melanjutkan materi kajian pada pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang azan dan iqamah. Pagi hari ini tentang adab atau etika yang harus dijaga bagi orang yang azan maupun iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa yanbaghi an yu'adzina wa yuqima qa'iman mustaqbilal qiblah. Yang perlu dijaga oleh orang yang adzan dan iqamah, disunnahkan adzan dan iqamah dengan posisi berdiri dan menghadap kiblat. Berdiri dan menghadap kiblat. Falau tarakahuma ma'al qudrah, kalau ada orang adzan iqamah, dia mampu berdiri, dia juga mampu menghadap kiblat, tapi tidak dia lakukan, bagaimana hukum adzan iqamahnya? Sahha adzanuhu wa iqamatuhu alal ashah. Pandangan qaul ashah dalam mazhab Syafi'i, adzan iqamahnya tetap sah, lakin yukrahu illa idza kana musafiron. Cuma hukumnya makruh adzan sambil duduk atau adzan iqamah tidak menghadap kiblat. Ini hukumnya makruh. Makruh itu dibenci oleh syariat meskipun tidak sampai haram, kecuali bagi musafir. Bagi musafir yang sedang dalam perjalanan itu diperbolehkan adzan iqamahnya di atas kendaraannya, atau zaman dulu naik tunggangannya sambil duduk di atas tunggangannya, itu boleh. Selain musafir, makruh hukumnya adzan iqamah tidak berdiri dan tidak menghadap kiblat. Wa adzanul muttaji kal qa'id. Andai ada orang adzan entah karena sedang lemes atau sedang malas, lalu dia adzan sambil tidur miring. Kalau tadi duduk, kecuali bagi musafir, adzan sambil duduk makruh. Nah sekarang ada yang adzan sambil tidur miring, bagaimana hukumnya? Hukum adzan iqamahnya tetap sah. Cuma kemakruhannya itu lebih kuat. Hukum makruhnya lebih kuat dibanding adzan iqamah dengan duduk. Tapi yang meskipun sah jangan dipraktekkan ya. Kayak nggak ada yang lain saja yang mampu adzan iqamah dengan berdiri. Cuma ini pembahasan hukum. Pembahasan hukum, kalau kita sudah tahu hukumnya, andai satu ketika kita melihat muadzin kita adzannya sambil duduk, oh ternyata adzannya tetap sah, cuma makruh. Wala yaqta'ul adzan bikalamin wala ghairi. Ketika azan jangan sampai dipotong dengan ucapan, omongan maupun dengan yang lain ya. Awal di Batam itu ada kejadian di sebuah musola sampai akhirnya rame dibahas di
PMB kota PMB Kecamatan Bengkong, ada muadzin di tengah azan itu HP-nya bunyi. Lalu dihentikan azan, dia nerima panggilan lewat HP-nya. Ketahuan jamaah, rame. Sampai kita pun dihadirkan, ya kita jelaskan tentang masalah hukumnya. Tak boleh kalau sedang azan, jangan diputus dengan omongan, juga dengan yang lain. Nerima panggilan HP atau mungkin balas WA, sehingga jarak antara kalimat adzan satu dengan berikutnya jedanya terlalu lama, nah itu jangan. Walau sallama alaihi insan au atosa, andi orang sedang adzan lalu ada orang mengucapkan salam padanya, atau ada orang bersin, yang disunahkan bagi orang yang mendengar orang bersin mendoakannya. Mendoakan dengan kalimat apa? Yarhamukumullah. Bagaimana ini? Apakah dia jawab salam atau juga saat ada orang bersin dia mendoakannya dengan doa yarhamukumullah, sehingga urutan kalimat adzan itu terputus? Maka jawabannya lam yujibhu hatta yafrog, hatta yafrogo. Yang terbaik jangan dijawab, jangan dijawab. Jadi hukum menjawab salam yang wajib itu tidak berlaku bagi mereka yang sedang adzan, tidak berdosa. Lanjutkan adzannya. In ajabahu au takallama limaslahatin lam yukrah. Tapi kalau dia menjawab salam juga mendoakan orang yang bersin itu ada maslahah. Maslahah itu bentuknya macam-macam. Mungkin yang ucapkan salam itu seseorang yang terkenal temperamen. Kalau tidak dijawab salamnya bisa-bisa dipecat karena dia ketua masjid semisal. Nah ini masalah. Tapi yang ngeri kali ketua masjid yang seperti itu ya. Maka tidak ada hukum makruh. Tapi kalau tidak ada maslahah, mereka memaklumi sedang azan, jangan sampai kita putuskan azan kita untuk sekedar menjawab salam orang yang bersalam padanya. Wa yustahabbu wa kana tarikan lil mustahab. Tapi yang seperti itu meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Lau ra'a ma yuhabu fi bi'rin wa nahwihi wajaba indaru. Ada orang azan, di tengah azan dia melihat ada orang buta masuk masjid, enggak ada yang bimbing, lalu di samping masjid atau jalan yang dilewati orang buta itu ada sumur. Dilihat dari kejauhan orang buta ini mau masuk ke sumur, maka boleh dia, bahkan wajib dia menghentikan azannya untuk mengingatkan orang buta tersebut agar selamat dari terpleset, terprosok ke dalam sumur. Boleh, bahkan wajib. Sebab apa? Menyelamatkan nyawa seseorang. Wajib indaru. Wajib orang yang azan mengingatkannya. Pak. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Nah itu boleh. Bahkan wajib. Sebab apa? Kalau dia tidak mengingatkannya, ada nyawa yang dikorbankan, dan syariat itu semua tujuannya adalah membawa kebaikan kepada manusia. Di antaranya itu tadi, ada orang kok mau terperosok ke dalam sumur meskipun kita sedang azan, bahkan meskipun kita sedang sholat, kita ingatkan itu sholat kita tetap sah. Kita ingatkan sholat kita. Jangankan nyawa, kalau kita sedang sholat
lalu di samping kita ada jamaah yang bawa HP semisal, saat sujud ada orang yang mau ngambil, itu kita mengingatkan maling, itu nggak apa-apa. Sebab menyelamatkan harta seseorang. Menyelamatkan harta seseorang. Yustahabbu ayyakuna muadzin mutatahhiran. Disunahkan azan itu dalam kondisi suci, sunnah. Tapi andi buru-buru, waktu sudah kelewat, yang lain sudah selesai azan, lalu nggak sempat wudhu dulu, azannya tetap sah. Tapi meninggalkan sunnah. Hukumnya apa? Makruh. In adzana wa aqama wa huwa muhdis au junub kuriha. Kalau ada orang azan iqamah kok dia tidak suci, dia tidak punya wudhu semisal, atau dia sedang menanggung hadas besar dan belum sempat mandi, maka azan iqamahnya sah, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh itu dibenci oleh syariat, tapi tidak sampai haram. Wa yustahabbu ayyakuna sayyitan wa husna saut. Disunahkan orang yang azan itu suaranya kenceng dan juga suaranya bagus. Jangan seperti azannya orang-orang di kampung kita ya, khususnya subuh. Yang azan yaitu saja, sudah sangat sepuh, suaranya kayak orang lantur, nah, itu jangan. Tapi gimana lagi, di kampung tidak sesyiar di Batam ya. Di Batam Masya Allah, rata-rata muadzin juga iqomahnya itu yang terbaik bacaannya suaranya. Ya maklum digaji. Kampung itu nggak ada gaji, lillahi ta'ala. Paling setahun sekali mendekati lebaran dapat sarung gajah duduk. Dapat sarung gajah duduk. Tapi ya ikhlas. Di sini kalau muadzin imam nggak digaji, demo nanti. Itu bedanya. Tapi luar biasa ya. Dengan segala kekurangan Batam itu kalau masalah syiar mengalahkan daerah-daerah yang terkenal 100% Muslim. Diakui atau tidak? Dan ini nggak diekspos Bapak Ibu. Sampai sekarang orang tua kami itu taunya Batam itu ya konotasinya negatif. Makanya kalau beliau lihat berita ada gembong narkoba tertangkap, ngebel, kamu nggak ikut-ikutan itu kan nak. Jadi dikira itu kita ini ya, karena memang nggak diekspos, betul tidak? Syiar Batam, jamaahnya, terlebih Ramadan, korbannya, zakatnya, itu nggak pernah diekspos. Taunya tuh Batam ya tempat diskotik, Batam penjualan, betul tidak? Itu sampai sekarang itu konotasi orang jauh Batam itu ya nggak baik. Padahal Masya Allah kita yang di Batam merasakan syiar Islam mengalahkan daerah-daerah yang 100% Muslim. Syiarnya diakui atau cuma ini jarang diekspos. Jarang diekspos. Wa yu'adzina ala makanin al, disunahkan adzan itu dari tempat yang tinggi. Dulu belum ada speaker. Makanya Bilal bin Rabah muadzinnya Rasulullah itu kalau azan naik, bahkan azan pertama kali yang dikumandangkan Bilal ya, itu beliau naik ke tempat yang sangat tinggi, bahkan sampai pernah beliau azan di atas Ka'bah agar suaranya bisa sampai kepada banyak orang. Zaman sekarang yang naik speakernya, suaranya tinggi, suaranya juga bagus-bagus.
Wa syartul adzan ayyakunal mu'min musliman aqilan dzakaron. Syarat orang yang adzan harus muslim. Andi ada non muslim atau orang yang dulunya Islam tapi sudah murtad, dia punya suara bagus, bahkan dulu saat Islam dia mungkin juara qori, kok main di Duta Mas minta izin adzan, tak boleh. Karena syarat muadzin harus muslim. Kecuali muslim aqilan, akalnya sehat. Orang gila jangan boleh adzan meskipun suaranya bagus. Zakaron dan laki-laki. Perempuan, ibu-ibu nggak boleh adzan. Andai ada jamaah semuanya perempuan, tidak disunahkan adzan. Disunahkan iqomah saja. Andai ada kegiatan semuanya perempuan masuk waktu sholat, lalu jamaah yang imami juga perempuan, tidak disunahkan adzan. Sebab syarat adzan harus laki-laki. Wa halil adzan afdhalu minal imama amlah. Andai ada kesempatan adzan dan jadi imam, ini mana yang paling utama? Fi khilaf, ada khilaf di antara ulama. Al-ashah indar Rafi'i, al-ashah menurut Imam Ar-Rafi'i yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, andai ada kesempatan jadi imam dan kita layak jadi imam, dan juga kesempatan menjadi muadzin karena kita juga suaranya bagus, beberapa kali ikut lomba MTQ semisal, mana yang lebih utama? Apakah kita ngambil kesempatan menjadi imam atau adzan? Maka jawabannya khilaf, dan menurut qaul ashah al-imamah afdhal. Yang utama ngambil kesempatan menjadi imam. Pendapat muqabilul ashah al-adzan afdhal, azan yang lebih utama. Dan azan ini Bapak Ibu muta'alliqun binadzril muadzin, dikembalikan kepada pandangannya, upayanya, ikhtiarnya orang yang adzan. Tak perlu nunggu instruksi, ya, tapi ketika dia memastikan sudah masuk waktu adzan, beda dengan iqomah. Kalau iqomah itu yang terbaik nunggu instruksi imam. Cuma sekarang sudah ada jam yang disepakati, nanti kalau sholat subuh agak panjang sekian puluh menit, ya imamnya ini yang harus tahu diri ya. Andai tidak ada jam yang ada pengaturan sekian menit sesudah adzan iqomah, maka seorang muadzin adab dan etikanya jangan iqomah sebelum ada instruksi dari imam. Paham ya? Ada instruksi dari imam. Iqomah baru iqomah. Jangan seenaknya sendiri. Terkadang imam masih di luar atau baru wudhu sudah diiqomati. Akhirnya jarak antara iqomah dan takbirnya imam ini terlalu lama. Itu harus ngulangi iqomahnya. Sebab jarak antara iqomah dan takbirnya imam itu tidak boleh lama. Iqomah langsung takbir. Makanya sebagai seorang muadzin ini harus nunggu instruksi imam. Imam qomat. Bisa jadi imam masuk pengen sholat tahiyat masjid atau li syukril wudu atau qobliyatas subuh. Jangan sudah melihat ada imam langsung diiqomah. Jangan. Yang terbaik muadzin ketika iqomah nunggu instruksi dari imam. Waqad yusannul adzan li ghairi shalah. Perlu diketahui bahwa sungguh
Disunahkan azan ini bukan kok ketika masuknya waktu sholat fardu saja, tapi di beberapa keadaan disunahkan mengumandangkan azan, disunahkan mengumandangkan iqamah. Kapan itu? Yang pertama, fi alhamdulillah. Fi azanil maulud. Ada bayi lahir mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, disunahkan mengazani bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan mengiqomai di telinga kirinya. Sunnah. Kapan lagi? Wal mahmum. Disunahkan juga mengadzani orang yang sedang sedih. Kita punya kawan, mungkin banyak masalah, tengkar sama istrinya, di PHK dari tempat kerjanya, sedih. Adzani. Adzani, izin ya, adzani. Biar sedihnya hilang. Wal mahmum. Wal masru' juga disunahkan mengadzani orang yang punya penyakit epilepsi yang sedang kumat, disunahkan. Tahu epilepsi ya? Epilepsi itu kalau di kampung kami namanya penyakit ayan, ya. Tiba-tiba dia itu nanti jatuh berputar-putar sampai mohon maaf berbuih mulutnya. Nah, saat kumat itu disunahkan mengadzaninya. Wal masru' dan juga disunahkan mengadzani orang-orang yang sedang kesurupan. Ini dipraktekkan para ahli ruqyah. Di antara cara mengobati orang yang sedang kesurupan itu diadzani. Wal ghadban, ada orang sedang marah-marah emosi, adzani. Adzani, emosinya akan turun. Wa man sa'a khuluquhu min insan. Orang-orang yang perilakunya buruk, adzani. Bu, kalau suaminya nakal, ya, adzani suaminya. Biar Allah rubah keadaannya yang tadinya suka nakal, nakal dalam bentuk kenakalan apapun, ini Allah rubah menjadi suami yang baik, yang soleh. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau ada istri-istri yang nakal, Pak, adzani anak-anak kita yang mungkin belum soleh, ada saja ulahnya yang bikin kita pening, adzani. Sesekali adzani. Kalau bisa saat tidur pegang dada, bacakan Al-Insyirah dan Al-Qadar. Sesekali ini praktekkan. Kalau pingin anak kita pinter, alim, lakukan apa yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas ketika kecil. Nabi pegang dada Ibnu Abbas, lalu Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Praktekkan kalau pengen anak kita pinter, cerdas, alim, paham agama dengan benar, sesekali entah saat tidur ataupun enggak tidur enggak apa-apa, pegang dadanya, baca doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, lalu baca Al-Insyirah dan Al-Qadar. Banyak guru-guru kami yang mengijazahkan itu, ya, sebagai wasilah agar anak-anak kita sholih sholihah. Au bahimatin, atau ada hewan liar, adzani, biar dia tidak liar. Wa idza muzdahamil jais, perang, di tengah berkecamuknya perang, adzan. Azan menyemangati pasukan perang. Wa indal harik, saat
kebakaran, ada kebakaran, disunahkan azan. Wa inda inzalil mayyit li qabriha, ini saat mau menimbun mayit sebagaimana yang kita praktekkan, meskipun ada yang mengatakan itu bid'ah ya. Dulu saya pernah dipasrai sama seorang tokoh di Batam ini ngurus jenazah ibunya. Dipasrai, pokoknya mulai mandikan, mengkafani sampai menguburkan. Nah, dikuburkan sana di Temiang. Saat sudah selesai mau ditimbun, itu dari dalam ada suara. Ini diadzani apa tidak? Nah, itu saya belum jawab. Ada yang jawab dengan tegas. Gak usah diadzani, gak ada dalil. Wah, saya tersinggung berat itu. Saya langsung mendekat dan saya juga ngomong kenceng. Adzani, iqomai, dalilnya ada. Saya tanggung jawab. Karena adzan mayit itu memang ada sebagian umat Islam yang membid'ahkan, katanya nggak ada dalil. Padahal dibahas dalam kitab-kitab fikih, mengadzani orang yang meninggal saat mau ditimbun, juga mengikomainya, kalimat ikomahnya jangan dirubah-rubah ya. Karena kejadian dan ternyata memang sampai sekarang itu masih yang ketika ikomah bukan qad qamatis sholat tapi qad qamatil qiyamah. Sudah kita bahas kemarin ya, bahwa adzan ikomah itu susunan kalimatnya sudah ditetapkan berdasarkan mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid dan disetujui oleh Rasulullah. Jadi jangan dirubah-rubah. Rubah susunan kalimat adzan iqomah ya sama dengan kita merubah susunan bacaan-bacaan yang menjadi rukun qaulinya sholat. Gak boleh. Ini meskipun itu untuk adzan orang yang mati, iqomah orang yang mati sama. Redaksi kalimatnya sama. Qad qamatis sholah tetap. Tak perlu diganti qad qamatil qiyamah. Disunnahkan mengadzani orang yang mati itu hukumnya sunnah karena dikiaskan kepada mengadzani orang yang baru lahir. Sumber hukum kita ini Bapak Ibu bukan hanya Quran hadis, tapi ada ijma, ada kias. Kalau mereka nggak mau pakai kias, maka mereka tidak bisa mengharamkan ekstasi, sabu-sabu, heroin, ganja, dan sejenisnya. Karena keharaman barang-barang tadi itu nggak ada dalil. Cari di hadis, di Quran nggak ada dalil. Yang ada itu dalil keharaman khamr. Nah, khamr itu definisinya hasil perasan anggur yang didiamkan dalam waktu tertentu, namanya proses fermentasi, lalu akhirnya punya alkohol dalam kadar tertentu sehingga yang mengkonsumsinya al-khamr, tertutup akalnya. Yang ada dalam Quran hadis khamr, dan khamr itu perasan anggur. Mereka yang tidak mau pakai kias, mereka tidak bisa mengharamkan ekstasi. Sebab ekstasi, heroin, sabu-sabu, kecubung, ganja, dan sejenisnya, keharamannya itu berdasarkan, dikiaskan, dianalogikan pada hukum khamr karena punya illatul hukmi, elat hukum yang sama. Apa elatnya? Al-iskar, sama-sama memabukkan. Begitu juga azan untuk orang yang mati. Ditanyakan dalil Quran hadis memang nggak ada, tapi disunnahkannya mengadzani dan mengikomai orang yang mati ini berdasarkan kias. Paham ya? Sama dengan makan saat sholat, itu coba cari dalil Quran hadis, nggak ada.
tapi disamakan dengan haramnya makan bagi orang yang puasa. Padahal mereka pakai ini. Kalau ditanya, bagaimana orang yang sholat lalu di tengah sholat makan? Batal, pasti. Coba tanya Danielnya. Nah, enggak ada. Sebab membatalkannya makan bagi mereka yang sedang sholat itu berdasarkan apa? Qiyas. Paham ya? Jadi mengadzani orang yang meninggal ini hukumnya sunnah qiyasan ala awwali khuruji lidunya, disamakan dengan mengadzani bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir. Sebab bayi yang baru lahir itu pertama keluar dari alam rahim ke alam dunia. Kalau orang mati ini keluar dari alam dunia ke alam barzah, disamakan dengan itu. Wal iqamatu khalfal musafir. Begitu juga kalau ada orang mau melakukan perjalanan yang bukan maksiat. Makanya ada tradisi sebagian travel ya, entah itu di pelabuhan atau terkadang di depan rumah saat dipamitkan, itu sunnah mengantar kepergian seseorang, kepergian yang bukan untuk maksiat lalu diadani, itu adalah sunnah. Selesai. Bapak adzan iqamah selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar, menjadi ilmu yang diridhoi, manfaat barokah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ja'alna min ahli istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah saat menghadapmu, anugerahkan husnul khatimah. Allahumma si'alina rizqana wa atif alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.